Merupakan alat mikrovoltmeter yang berfungsi sebagai pemberi output nilai tegangan dari sensor suhu. Ini merupakan alat sensor temperatur yang berfungsi sebagai alat pendeteksi radiasi termal. Ini merupakan diafragma yang berfungsi sebagai penyaarah radiasi dari benda hitam. Ini merupakan alat oven pemanas listrik yang berfungsi sebagai alat pemanas benda hitam. Kemudian, termometer yang merupakan alat yang berfungsi sebagai pengukur suhu. Selanjutnya, batang statis yang berfungsi sebagai penyangga termometer. Kemudian, prosedur percobaan yang pertama, hubungkan mikrovoltmeter ke sumber tegangan. Selanjutnya, hubungkan temperatur suhu ke sumber tegangan. Dan hidupkan mikrovoltmeter. Selanjutnya, kalibrasikan mikrovoltmeter menjadi 10⁻⁻3. Kemudian, hidupkan temperatur suhu. Selanjutnya, ukur suhu ruangan di mana yang menunjukkan 28 derajat Celcius. Kemudian, arahkan termometer ke oven pemanas. Tunggu hingga 15 menit, kemudian amati dan catat nilai kenaikan tegangan pada mikrovoltmeter setiap kenaikan 5 derajat Celcius. Nah, ini merupakan bab 4 hasil dan pembahasan pada percobaan radiasi benda hitam. Pada saat melakukan pengambilan data itu didapatkan temperatur dan juga keluaran dari mikrovolt atau tegangannya. Nah, pertama itu kan didapatkan suhu kamar, misalnya ini dipermisalkan 28 derajat Celcius. Itu konversikan dalam Kelvin menjadi 301 derajat Kelvin, kemudian kita pangkatkan 4 menjadi 82 dikali 10⁻8. Nah, kemudian misalnya setelah melakukan pengambilan data, suhu bertambah lagi menjadi 5 derajat Celcius, ini kan kita catat setiap kenaikan 5 derajat Celcius. 28 menjadi 33, kita konversikan ke Kelvin, dipangkatkan 4, dan kemudian untuk mendapatkan tabel X ini cukup 82 dikali 10⁻8 dikurang dengan 82 dikali 10⁻8 atau 0. Kemudian untuk pada yang baris kedua ini 87 dikali 10⁻8 kita kurangkan dengan suhu awal atau 82 dikali 10⁻8, hasilnya 5 kali 10⁻8. Nah, begitupun juga untuk hasil yang seterusnya, yang ketiga, keempat, dan seterusnya itu dikurangkan dengan suhu awal atau 82 dikali 10⁻8 ini. Kemudian kalau untuk nilai Y-nya ini kita dapatkan hasil dari mikrovolt. Setelah itu X yang kita dapatkan tadi dikuadratkan dan X dan Y ini kita kalikan juga. Setelah mendapatkan data-data itu dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Nah, setelah mendapatkan data pada tabel ini, kita menentukan persamaan garis lurus dengan mencari slope, intercept, dan juga menentukan YN. Untuk slope ini, A sama dengan X rata-rata dikali dengan Y rata-rata dikurang dengan X Y rata-rata yang bisa kalian ambil dari tabel tadi. Itu dibagi dengan X rata-rata yang dikuadratkan, atau bisa diambil dari sini, kemudian dikuadratkan, dikurang dengan X rata-rata kuadrat, itu bisa diambil dari hasil di sini. Kemudian setelah itu intercept B sama dengan Y rata-rata dikurang dengan A X rata-rata. Untuk YN, AX ditambah B, A-nya diambil dari slope, dan B-nya itu diambil dari intercept. Yang pertama itu X1 sama dengan 0. Misal kita dari X1 mulainya itu dari X1 0 di sini. Jadi ini tinggal dimasukkan Y1 sama dengan A slope yang didapatkan dikali dengan X1 0 ditambah dengan intercept. Untuk Y2 juga seperti itu, tinggal masukkan nilai dari Y2 atau X2 ditambah dengan nilai intercept.
Nah, selanjutnya dibuat grafik hubungan temperatur terhadap tegangan. Dan untuk sumbu X-nya ini ambil dari tabel yang ini, dan untuk sumbu Y-nya ambil dari tegangan yang ini. Kemudian kalian lakukan analisa dari hasil yang kalian dapat tadi. Kemudian yang terakhir itu menentukan daya radiasi. RB sama dengan E tau dikali dengan T pangkat 4 dikurang dengan T0 pangkat 4. Dengan nilai E-nya sama dengan 1 dan tau untuk ketetapan Boltzmann-nya 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Lakukan perhitungan sebagai berikut dengan RB1 sama dengan E tau dikali dengan T1 pangkat 4 dikurang T0 pangkat 4. Yang hasilnya itu bisa kalian ambil dari tabel X. Misalnya T1 pangkat 4 dikurang T0 pangkat 4, berarti itu kita ambil 0 ini. Begitupun untuk RB2 etau dikali dengan T2 pangkat 4 dikurang T0 pangkat 4, atau nilai dari temperatur awal tadi kita kurang dengan temperatur 5 kali 10 pangkat 8 itu dikurang dengan 0 atau suhu awal. Atau untuk lebih singkatnya, agar lebih paham, itu cukup ambil nilai pada tabel X untuk bagian T2 pangkat 4 dikurang dengan T0 pangkat 4. Ini jangan lupa satuannya W per M pangkat min 2. Nah, selanjutnya setelah menentukan daya radiasi, itu dibuat grafik seperti ini. Untuk sumbu X-nya itu bisa ambil dari sumbu X pada tabel ini. Sedangkan Y-nya ini digunakan hasil daya radiasi yang telah kalian hitung tadi. Setelah itu dibuat grafik temperatur terhadap daya radiasi, dan selanjutnya dilakukan analisa di bagian sini. Jadi ada dua analisa dari dua grafik ini. Silakan dari hasil yang kalian dapat itu dibuat analisanya.